Bab 7. Siklus daya uap, siklus daya gas, dan siklus refrigerasi. Setelah dari bab 1 sampai bab 6, kita mempelajari konsep-konsep dasar termodinamika. Maka pada bab 7 ini, kita akan mempelajari aplikasi dari konsep-konsep dasar tersebut pada beberapa siklus seperti siklus daya uap, siklus daya gas, dan siklus refrigerasi. Pada bab ini, tidak semua aspek tentang siklus-siklus tersebut akan dibahas di sini karena waktunya yang terbatas. Hanya sebagian saja yang dirasakan perlu diketahui oleh mahasiswa yang akan dibahas di sini, terutama siklus-siklus yang idealnya saja. Di buku Cengau, bab ini dibahas pada bab 9, 10, dan 11. Aplikasi siklus secara lengkap beserta sisa bab yang ada di buku Cengau akan dibahas secara tuntas di kuliah aplikasi rekayasa termal di tingkat 4. Pada dasarnya, bab ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu siklus daya uap, siklus daya gas, dan siklus refrigerasi. Proses siklus yang kita pelajari di sini hanyalah proses siklus-siklus yang ideal saja, agar mudah dalam analisa termodinamikanya. Namun, pada bagian akhir di tiap proses siklus-siklus tersebut, akan diperlihatkan juga kondisi non-ideal atau kondisi aktualnya, serta hal-hal yang dapat menyebabkan ketidakidealan tersebut. Pertama-tama, kita akan membahas siklus daya gas yang dimulai dengan asumsi udara standar, lalu beberapa terminologi pada device reciprocating untuk siklus daya gas ini. Kemudian dilanjutkan dengan membahas 2 siklus yang terkenal untuk siklus daya gas, yaitu siklus Otto dan siklus diesel. Selanjutnya, kita akan membahas siklus daya uap yang banyak ditemui pada PLTU, pembangkit listrik tenaga uap. Pada bagian ini, kita hanya akan membahas siklus Carnot dan siklus Rankine saja. Pada bagian akhir, kita akan membahas siklus refrigerasi. Dan yang kita bahas pada siklus ini hanyalah siklus refrigerasi kompresi uap saja. Untuk versi interaktif, bagian akhir berisi latihan soal baik yang bertipe MC, yang merupakan soal bertipe Fundamental Engineering Test, maupun soal essay terguided. Latihan soal dapat juga dilakukan melalui situs e-learning TF. Berikut tujuan kuliah untuk bab ini, di mana setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan dapat memiliki kemampuan-kemampuan seperti yang ditampilkan pada slide ini, yang pada intinya mahasiswa diharapkan mampu menganalisa siklus Otto dan siklus diesel untuk siklus daya gas, siklus Rankine untuk siklus daya uap, serta siklus kompresi uap untuk siklus refrigerasi. Siklus daya gas. Siklus daya gas adalah siklus pada mesin kalor yang menggunakan fluida kerja dalam keadaan fasa gas untuk seluruh siklusnya. Pada gambar ini ditampilkan siklus aktual yang digambarkan dengan kurva berwarna merah yang memiliki bentuk kurva yang sulit untuk dianalisa aliran energinya, karena di dalamnya terdapat proses-proses irreversibilitas dan proses lainnya yang cukup kompleks sehingga susah untuk dianalisa. Karena itu, dalam mempelajari siklus ini, untuk memudahkan analisa biasanya kita mulai dengan mempelajari siklus yang ideal, yaitu siklus yang menghilangkan faktor-faktor irreversibilitas dan kompleksitas, yang digambarkan dengan kurva berwarna kuning yang memiliki garis-garis proses yang sudah didefinisikan dan mudah dianalisa aliran energinya. Agar kita mudah untuk mempelajari pengaruh berbagai parameter proses terhadap performansi mesin kalor, maka kita akan lakukan dengan cara menghitung efisiensi termal, seperti yang pernah kita bahas pada bab 5, yang didefinisikan
sebagai kerja yang diinginkan, dibagi input yang diperlukan seperti yang diperlihatkan pada persamaan 1 di sini. Idealisasi siklus biasanya dilakukan dengan mengasumsikan bahwa 1. Proses berlangsung secara reversibel dan tunak, sehingga semua gesekan yang ada pada siklus, baik pada pipa penghubung antar perkakas siklus maupun di dalam perkakas siklus, dianggap tidak ada atau diabaikan, sehingga tidak ada energi yang hilang karena gesekan selama proses. 2. Seluruh proses ekspansi dan kompresi pada perkakas siklus, seperti pada turbin dan kompresor, terjadi pada keadaan quasi equilibrium untuk menjaga agar selama proses tersebut keadaan keseimbangan tetap terjaga. 3. Agar tidak ada kalor yang hilang pada pipa penghubung antar perkakas siklus, maka pipa penghubung diasumsikan terisolasi dengan baik. Dengan pengidealan seperti ini, kurva proses aktual yang berwarna merah akan didekati dengan kurva berwarna kuning untuk memudahkan analisa termodinamikanya. Seperti yang sudah kita bahas pada bab 5 sebelumnya, siklus Carnot merupakan siklus daya gas yang ideal. Siklus Carnot merupakan siklus yang paling efisien yang dapat beroperasi di antara dua reservoir temperatur tinggi TH dan reservoir temperatur rendah TL. Siklus Carnot terdiri dari 4 step proses, yaitu proses 1-2 merupakan proses isothermal heat addition, proses 2-3 merupakan proses isentropic expansion, proses 3-4 merupakan proses isothermal dengan heat rejection, sedangkan proses 4-1 merupakan proses isentropic compression, seperti yang diilustrasikan pada gambar di samping ini. Jadi, pada siklus Carnot terdiri dari 2 proses isothermal serta 2 proses isentropik. Dan dari bab 5, kita sudah mempelajari efisiensi untuk siklus Carnot yang dapat dinyatakan oleh persamaan 2 ini, di mana TL per TH sama dengan QL per QH. Siklus Carnot dapat direalisasikan dalam sistem tertutup menggunakan device piston silinder seperti yang kita lihat di bab 5. Atau dapat pula kita realisasikan dengan menggunakan sistem terbuka aliran tunak menggunakan 2 turbin dan 2 kompresor, seperti yang digambarkan pada gambar di kanan ini. Turbin pertama berfungsi untuk proses penahanan kalor secara isotermal. Turbin kedua berfungsi untuk proses ekspansi secara isentropik. Lalu, kompresor pertama berfungsi sebagai proses pembuangan kalor secara isotermal, dan terakhir, kompresor kedua berfungsi sebagai perkakas untuk proses kompresi secara isentropik. Realisasi siklus daya gas yang kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah siklus Otto untuk mesin bensin dan siklus diesel untuk mesin diesel. Pada kedua siklus tersebut, sebenarnya proses aktualnya merupakan sistem terbuka yang tidak berupa siklus, karena fluida kerjanya pada awal proses dimasukkan ke dalam sistem dan pada akhir proses dibuang keluar sistem, sehingga bukan merupakan siklus. Jadi kita akan mengalami kesulitan untuk mempelajari kedua proses tersebut jika kita pakai proses aktualnya. Karena itu, untuk memudahkan mempelajari siklus daya gas pada siklus Otto dan siklus diesel, kita menggunakan beberapa asumsi yang digunakan untuk mempermudah analisa termodinamika yang kita kenal dengan nama asumsi udara standar, yaitu pada keadaan aktualnya fluida kerja berupa campuran bahan bakar dan udara
masuk ke sistem terbuka, lalu setelah dibakar, dibuang keluar sistem. Sekarang kita asumsikan fluida kerja berupa udara yang tersirkulasi secara terus-menerus dalam loop tertutup dan selalu berperilaku sebagai gas ideal. Asumsi berikutnya bahwa seluruh proses yang membentuk siklus adalah proses internally reversible. Pada proses aktual, campuran bahan bakar dan udara setelah dikompres kemudian dibakar sehingga menghasilkan kalor. Sekarang, proses pembakaran tersebut kita ganti dengan proses penambahan kalor. Pada keadaan aktual, setelah proses pembakaran, fluida kerja dibuang keluar sistem sehingga ada kalor yang ikut terbuang keluar. Sekarang kita asumsikan proses Eckhouse tersebut diganti oleh proses pelepasan kalor yang mengembalikan fluida kerja ke keadaan semula. Selain itu, untuk lebih memudahkan, kita gunakan asumsi standar udara dingin, cold air standard, yaitu asumsi udara standar yang diterapkan apabila fluida kerja adalah udara dan memiliki kalor spesifik konstan pada temperatur ruang. Pada gambar ini, kita tampilkan ilustrasi siklus daya gas aktual dan ideal. Siklus daya gas aktual ditampilkan pada gambar di sebelah kiri, sedangkan siklus daya gas ideal yang menggunakan asumsi udara standar ditampilkan pada gambar di sebelah kanan. Seperti yang sudah kita bahas di slide sebelumnya, aliran fluida kerja yang berupa campuran bahan bakar ditambah udara diganti menjadi udara sebagai gas ideal yang tersirkulasi dalam sistem tertutup. Proses pembakaran diganti oleh proses penambahan kalor, serta proses pembuangan hasil pembakaran diganti oleh proses pembuangan kalor. Terminologi untuk device reciprocating. Sebelum membahas siklus daya gas lebih lanjut, mari kita lihat beberapa terminologi yang biasa digunakan dalam device pada siklus Otto maupun siklus diesel, yang biasa disebut sebagai device reciprocating. Device reciprocating yang pada dasarnya adalah device piston silinder dan merupakan device yang aplikasinya sangat lebar, misalkan pada mesin mobil, mesin pesawat terbang ringan, mesin kapal laut, pembangkit tenaga listrik, dan sebagainya. Berikut ini beberapa terminologi yang diperlukan untuk mengetahui device reciprocating seperti yang ditampilkan pada gambar ini. Pada bagian atas di sebelah kiri, terdapat katup untuk mengatur pemasukan campuran bahan bakar dan udara. Sedang pada bagian atas sebelah kanan, terdapat katup untuk pembuangan fluida kerja yang sudah dibakar. Pergerakan piston tidak sampai ke bagian paling atas dari silinder. Posisi paling atas yang dapat dicapai piston disebut top dead center atau disingkat dengan TDC. Sedangkan posisi paling bawah yang dapat dicapai piston disebut bottom dead center atau BDC. Pada posisi BDC, volume di dalam silinder merupakan volume maksimum yang biasa disebut sebagai displacement volume. Sedangkan pada posisi TDC, volume di dalam silinder merupakan volume minimum yang biasa juga disebut sebagai clearance volume. Jarak dari BDC ke TDC disebut stroke. Device reciprocating dapat diidealkan sebagai perkakas piston silinder yang bergerak di antara posisi BDC dan TDC, seperti diperlihatkan pada gambar di sebelah kiri ini, yang juga menampilkan kurva tekanan dan volume untuk proses pada perkakas tersebut. Karena tekanan di dalam piston berubah sesuai dengan posisi piston, sedangkan volume berubah pada posisi Vmin atau TDC ke posisi Vmax atau BDC, maka seperti yang sudah kita bahas pada bab-bab sebelumnya, kerja total yang dilakukan oleh piston atau W-net merupakan integrasi dari perkalian
P kali dV di antara Vmax sampai Vmin yang digambarkan sebagai luas di dalam kurva merah. Sebagai pendekatan, Wnet dapat kita hitung sebagai perkalian antara MeV dengan delta V atau Vmax dikurangi Vmin, seperti dinyatakan dengan area berwarna abu-abu pada bagian bawah diagram tekanan dan volume. MEV atau mean effective pressure adalah tekanan rata-rata gas yang efektif di dalam silinder. Selain itu, kita kenal pula istilah rasio kompresi R yang merupakan perbandingan antara volume maksimum dan volume minimum seperti yang dinyatakan oleh persamaan 3. Device reciprocating dapat dibagi menjadi dua klasifikasi, yaitu mesin spark ignition atau mesin bensin, yaitu mesin yang proses pembakaran campuran udara dan bahan bakarnya diinisiasi oleh loncatan api atau spark dari spark plug atau busi. Berikutnya adalah mesin compression ignition engine atau mesin diesel, yaitu mesin yang proses pembakaran campuran udara dan bahan bakarnya terjadi sendiri akibat adanya proses kompresi. Siklus Otto udara standar. Siklus Otto yang namanya diambil dari Nicolaus Otto yang pada tahun 1876 pertama kali memperkenalkan siklus ini adalah siklus ideal untuk mesin spark ignition atau mesin bensin. Siklus Otto terdiri dari 4 langkah atau tahap proses atau stroke, yaitu stroke kompresi, stroke ekspansi atau power, stroke exhaust, dan stroke intake. Untuk keadaan siklus yang kurang ideal, kadang-kadang ignisi dan pembakaran terjadi sebelum proses kompresi selesai, sehingga efisiensi mesin jadi berkurang. Gambar ini mengilustrasikan proses siklus daya gas pada siklus Otto aktual. Animasi di sebelah kanan memperlihatkan urutan proses aktual pada mesin Otto, sedangkan gambar di sebelah kiri memperlihatkan kurva 4 langkah dari proses Otto yang aktual. Proses dimulai dengan pembukaan valve intake sehingga udara dan bensin masuk ke ruang silinder. Kemudian campuran tersebut dikompres sampai piston mencapai volume minimum atau TDC. Pada posisi ini, kemudian terjadi ignisi oleh loncatan api dari busi sehingga campuran bensin dan udara terbakar dan menghasilkan energi berupa kalor yang dapat mendorong piston ke posisi volume maksimum atau BDC. Kemudian piston bergerak lagi ke posisi TDC sambil katup pembuangan terbuka dan gas hasil pembakaran dibuang keluar silinder, sehingga proses kembali ke proses awal lagi. Seperti yang kita lihat pada diagram tekanan dan volume untuk proses siklus Otto aktual. Siklus Otto aktual sulit untuk dianalisa, sehingga untuk keperluan mempelajari pengaruh parameter-parameter proses terhadap performansi mesin Otto, maka kita lakukan idealisasi siklus tersebut. Idealisasi dilakukan dengan menggunakan asumsi udara standar seperti yang telah dibicarakan pada slide sebelumnya. Gambar di sebelah kanan merupakan sistem tertutup perkakas piston silinder yang mengganti perkakas reciprocating mesin Otto yang terbuka. Proses ignisi menjadi proses penambahan kalor Q-in pada volume konstan, dan proses pembuangan gas hasil pembakaran diubah menjadi proses pembuangan kalor Q-out pada volume konstan, serta proses kompresi dan ekspansi berlangsung secara isentropik, sehingga kurva aktualnya berubah menjadi kurva idealisasi yang ditampilkan pada kurva di sebelah kiri. Pada siklus Otto ideal, urutan proses berubah menjadi 1. Proses 1-2 merupakan proses penekanan atau kompresi secara isentropik. 2. Proses 2-3 merupakan proses penambahan kalor Q-in pada volume konstan. 3. Proses 3-4
merupakan proses ekspansi secara isentropik, dan 4. Proses 41 merupakan proses pembuangan kalor Q out pada volume konstan. Kurva proses digambarkan pada diagram tekanan volume di sebelah kiri atau TS diagram di sebelah kanan. Dengan menggunakan kedua kurva ini, kita dapat menganalisa secara termodinamika siklus mesin Otto ideal ini. Dari kedua kurva di atas, kita dapat menurunkan persamaan untuk menghitung efisiensi termal siklus Otto ideal, yaitu kerja total yang dihasilkan atau W net dibagi dengan energi atau kalor yang dibutuhkan, yang dalam hal ini adalah Q in. Karena proses berupa siklus, maka W net sama dengan Q net. Dari kurva terlihat bahwa Q net adalah Q in dikurangi Q out, sehingga bentuk akhir dari persamaan efisiensi termal untuk mesin Otto ideal dapat ditampilkan seperti pada persamaan 4 ini. Jadi, untuk menghitung efisiensi termal siklus Otto ideal, kita harus mencari Q in dan Q out. Mari kita menghitung Q in atau Q23 dengan menggunakan kurva tekanan dan volume spesifik ini. Untuk mendapatkan harga Q in, kita dapat menerapkan hukum ke-1 termodinamika untuk sistem tertutup pada proses 23, yaitu proses pada volume konstan. Menurut hukum pertama termodinamika, untuk sistem tertutup yang statis, Q23 min W23 sama dengan delta U23, di mana W23 adalah W others 23 ditambah W boundary layers 23. W others sama dengan 0 karena tidak ada kerja lain, sedangkan W boundary sama dengan 0 karena proses berlangsung pada volume tetap. Untuk asumsi udara standar, sistem kita asumsikan berisi udara sebagai gas ideal dengan kalor spesifik konstan. Maka persamaan kekekalan energi menjadi Q in sama dengan MCP kali T3 dikurangi T2 seperti yang ditampilkan pada persamaan 5 ini. Berikutnya, mari kita cari Q out dengan menggunakan kurva tekanan dan volume spesifik yang sama. Untuk mendapatkan harga Q out, kita dapat menerapkan hukum pertama termodinamika untuk sistem tertutup pada proses 41, yaitu proses pada volume konstan. Menurut hukum pertama termodinamika, untuk sistem tertutup statis, Q41 min W41 sama dengan delta U41, di mana W41 adalah W others ditambah W boundary layers, di mana W others sama dengan 0 karena tidak ada kerja lain yang bekerja, dan W boundary sama dengan 0 karena proses berlangsung pada volume tetap. Untuk asumsi udara standar, sistem kita asumsikan berisi udara sebagai gas ideal dengan kalor spesifik konstan. Maka persamaan kekekalan energi menjadi Q in sama dengan MCP kali T3 dikurangi T2 seperti yang ditampilkan pada persamaan 5 ini. Untuk asumsi udara standar, sistem kita asumsikan berisi udara sebagai gas ideal dengan kalor spesifik konstan. Maka persamaan kekekalan energi menjadi Q in sama dengan MCP kali T3 dikurangi T2 seperti yang ditampilkan pada persamaan 5 ini. Setelah kita dapatkan Q in dan Q out, maka kita dapat menghitung efisiensinya. Efisiensi termal untuk siklus Otto dinyatakan sebagai 1 min Q out per Q in. Jika kita masukkan persamaan Q in dari persamaan 5 dan Q out dari persamaan 6 ke dalam persamaan efisiensi termal ini, maka persamaan efisiensi termal siklus Otto menjadi seperti yang ditampilkan pada persamaan 7 ini. Jika kita proses lebih lanjut, maka akan kita dapatkan persamaan yang ditampilkan pada persamaan 8 ini, yaitu persamaan efisiensi termal dinyatakan sebagai fungsi dari temperatur pada setiap tahap proses seperti yang diperlihatkan di sini. Dan jika kita susun kembali dengan membaginya dengan T1 untuk pembilang dan T2 untuk penyebut,
maka kita peroleh persamaan 8 pada suku yang paling kanan. Perhatikan diagram TS untuk siklus Otto ideal di sebelah kiri ini. Mari kita lihat proses 1-2 dan 3-4. Proses 1-2 dan proses 3-4 adalah proses isentropik. Maka untuk asumsi gas ideal pada kalor spesifik konstan, berlaku hubungan antara perbandingan temperatur dan perbandingan volume dengan K adalah rasio kalor jenis untuk udara, seperti yang dituliskan pada persamaan 9 dan 10 ini, yang sudah kita pelajari pada bab 6 tentang entropi. Kalau kita lihat pada diagram tekanan dan volume pada slide sebelumnya, karena P3 sama dengan V2 sama dengan V min, dan V4 sama dengan V1 sama dengan Vmax, maka dari persamaan 9 dan 10, kita dapat peroleh persamaan 11 yang menyatakan bahwa T2 per T1 sama dengan T3 per T4 atau T4 per T1 sama dengan T3 per T2. Jika persamaan 11 kita masukkan ke dalam persamaan 8, maka persamaan efisiensi termal untuk siklus Otto dapat dituliskan seperti pada persamaan 12, yaitu 1 min T1 per T2 seperti bentuk persamaan efisiensi termal untuk siklus Carnot. Berdasarkan diagram TS untuk siklus Otto, karena proses 1-2 adalah proses isentropik, maka berlaku hubungan antara perbandingan temperatur dengan perbandingan volume seperti yang diperlihatkan pada persamaan 13 ini, di mana R adalah rasio kompresi, tidak lain adalah V1 dibagi dengan V2 atau volume maksimum dibagi volume minimum. Jika persamaan 13 ini kita masukkan ke dalam persamaan 12 di atas, maka efisiensi termal untuk siklus Otto menjadi persamaan 14, yaitu efisiensi Otto dituliskan sebagai fungsi dari rasio kompresi yang merupakan perbandingan Vmax dengan Vmin. Jika persamaan efisiensi termal Otto di samping ini kita plot sebagai fungsi dari rasio kompresi R, maka kita peroleh kurva yang ditunjukkan pada gambar di sebelah kanan ini. Pada gambar tersebut terlihat bahwa efisiensi termal meningkat dengan bertambahnya R. Namun harga R ada batasnya. Karena jika R terlalu besar, akan terjadi ignisi yang prematur, yaitu ignisi terjadi sebelum piston mencapai posisi TDC atau batas atas silinder, yang dapat menyebabkan terjadinya knocking. Biasanya mesin yang menggunakan bensin memiliki rasio kompresi di antara 7 sampai 10. Perbedaan siklus diesel dengan siklus Otto. Pada slide ini ditampilkan siklus Otto di sebelah kiri dan siklus diesel di sebelah kanan. Siklus diesel berbeda dengan siklus Otto pada proses ignisi. Pada siklus Otto, ignisi dipicu oleh loncatan api atau spark dari busi. Sedangkan pada siklus diesel, ignisi terjadi dengan sendirinya karena tekanan campuran bahan bakar dan udara telah mencapai titik tertentu pada proses kompresi. Pada siklus Otto, ignisi berlangsung pada volume konstan, sedangkan pada siklus diesel, ignisi berlangsung pada tekanan konstan. Ilustrasi perbedaan antara siklus Otto dengan siklus diesel dapat dilihat pada animasi ini. Dari ilustrasi tersebut terlihat bahwa tahapan-tahapan pada siklus diesel aktual terdiri dari proses kompresi isentropik, lalu proses penambahan kalor pada tekanan konstan, dilanjutkan dengan proses ekspansi isentropik, kemudian proses penambahan kalor pada volume konstan. Siklus diesel udara standar adalah siklus ideal yang mendekati mesin kombusi diesel. Diagram TS dan BFV dari siklus diesel udara standar ditampilkan pada kurva-kurva di sebelah ini. Tahapan-tahapan pada proses siklus diesel udara standar terdiri dari 1. Proses 1-2 yang merupakan proses kompresi isentropik, lalu 2. Proses 2-3 merupakan proses penambahan kalor pada tekanan konstan,
yang berbeda dengan siklus Otto, di mana pada siklus Otto proses ini berlangsung pada volume konstan. Proses 3-4 merupakan proses ekspansi isentropik, dan 4, proses 4-1 adalah proses penambahan kalor pada volume konstan. Dari kurva sebelah kiri, baik pada kurva TS maupun pada kurva BV, terlihat bahwa W net digambarkan sebagai luas di dalam kurva siklus, sehingga efisiensi siklus diesel seperti pada siklus Otto didefinisikan sebagai kerja yang dihasilkan dibagi kalor yang diperlukan yang dinyatakan oleh persamaan 15 ini. Jadi seperti juga pada siklus Otto, untuk menghitung efisiensi termal siklus diesel, kita perlu mengetahui energi pada siklus Otto yaitu Q in, Q out, dan W net. Untuk mengetahui harga Q in dan Q out, maka seperti juga pada siklus Otto, kita harus menerapkan hukum pertama termodinamika. Harga Q in dapat kita peroleh dengan menerapkan hukum pertama termodinamika ini untuk sistem tertutup pada langkah proses 23, yaitu proses penambahan kalor pada tekanan konstan. Menurut hukum pertama termodinamika, untuk sistem tertutup statis, Q23 min W23 sama dengan delta U23, di mana W23 adalah W others ditambah WB. W others sama dengan 0 karena tidak ada kerja lainnya yang bekerja di sini. Sedangkan WB untuk siklus diesel tidak 0. Karena proses berlangsung pada tekanan tetap yaitu P2, maka W net atau W23 sama dengan P2 kali delta V atau V3 dikurangi V2. Sehingga kalor yang masuk Q atau Q in atau Q23 sama dengan delta U23 ditambah P2 kali V3 minus V2. Karena menggunakan asumsi udara standar, di mana sistem kita asumsikan berisi udara sebagai gas ideal dengan kalor spesifik konstan, maka persamaan kalor di atas dapat diubah menjadi persamaan di bawah ini, di mana delta U menjadi MCV del 3 min T2, sedangkan dari persamaan gas ideal V2 kali V3 minus V2 dapat diganti menjadi MR kali T3 min T2. Karena R adalah CP dikurangi CV, maka persamaan kekalahan energi untuk proses 23 dapat dituliskan seperti pada persamaan 16 ini. Untuk mendapatkan Q out, kita dapat menerapkan hukum pertama termodinamika untuk sistem tertutup pada proses 41, yaitu proses pada volume konstan. Menurut hukum pertama termodinamika, untuk sistem tertutup yang statis, Q41 min W41 sama dengan delta U41, di mana W41 adalah W others ditambah WB41. W others sama dengan 0 karena tidak ada kerja lainnya yang bekerja pada sistem ini, dan WB juga 0 karena proses berlangsung pada volume konstan, sehingga W41 sama dengan 0, sehingga Q41 sama dengan delta U41. Untuk asumsi udara standar, di mana sistem kita asumsikan berisi udara sebagai gas ideal dengan kalor spesifik konstan, maka persamaan kekekalan energi menjadi Q41 sama dengan min Q out sama dengan MCV T1 min T4, atau Q out sama dengan MCV kali T4 min T1 seperti yang ditampilkan pada persamaan 17 ini. Jika kita masukkan persamaan untuk Q in dari persamaan 16 dan untuk Q out dari persamaan 17 ke dalam persamaan 15 yang merupakan persamaan untuk efisiensi termal, maka persamaan efisiensi termal untuk siklus diesel menjadi seperti yang ditampilkan pada persamaan 18 ini. Persamaan 18 dapat dituliskan dalam bentuk persamaan 19, yaitu persamaan efisiensi termal yang dinyatakan sebagai fungsi dari temperatur untuk setiap tahapan proses. Untuk menyederhanakan bentuk dari persamaan 19 ini, maka kita perlu mengetahui
nilai T4 per T1 dan nilai T3 per T2. Harga T4 per T1 dan T3 per T2 dapat diperoleh dari hubungan gas ideal dan proses isentropik untuk gas ideal pada kalor spesifik kontan sebagai berikut. Dari persamaan gas ideal untuk proses 2-3 berlaku hubungan tekanan kali volume dibagi temperatur sama dengan konstan, sehingga kita peroleh hubungan berikut. Pada proses 2-3, karena tekanannya konstan yaitu P3 sama dengan P2, maka diperoleh persamaan 20, di mana RC menyatakan cut-off ratio yang didefinisikan sebagai V3 dibagi V2, yang merupakan ukuran durasi penambahan kalor pada tekanan tetap. Pada proses 4-1, berlaku hubungan tekanan kali volume dibagi temperatur sama dengan konstan, sehingga kita peroleh hubungan sebagai berikut. Pada proses 4-1 ini, karena berlangsung pada volume konstan, V4 sama dengan V1, maka kita peroleh persamaan 21. Jika kita perhatikan diagram TS di samping ini, proses 1-2 adalah proses kompresi isentropik, sedangkan proses 3-4 adalah proses ekspansi isentropik. Sehingga pada proses 1-2 dan 3-4 berlaku hubungan tekanan kali volume pangkat K sama dengan konstan, seperti yang diperlihatkan pada persamaan 22 dan 23 berikut ini. Tapi dari proses terlihat bahwa V4 sama dengan V1 dan P3 sama dengan P2. Maka kita peroleh hubungan antara tekanan P4 per P1 dengan volume V3 per V2. Dan jika kita gabungkan dengan persamaan 21, maka kita peroleh persamaan 24, di mana T4 per T1 sama dengan RC pangkat K. Mari kita lihat kembali persamaan efisiensi termal untuk siklus diesel yang dinyatakan oleh persamaan 19 berikut ini. Kita ganti harga T4 per T1 dengan persamaan 24, serta T3 per T2 dengan persamaan 20. Maka kita akan peroleh persamaan efisiensi termal siklus diesel yang dinyatakan oleh persamaan 25 berikut ini. Karena proses 1-2 adalah proses isentropik, maka berlaku hubungan yang diperlihatkan pada persamaan 26 berikut ini, di mana R sama dengan V1 dibagi V2 yang merupakan rasio dari kompresi. Jika persamaan 26 ini kita masukkan ke dalam persamaan 25, maka persamaan efisiensi termal siklus diesel menjadi persamaan 27 ini. Jika dari persamaan 27 di atas kita plotkan dalam bentuk efisiensi sebagai fungsi dari rasio kompresi, maka kita peroleh kurva yang ditampilkan di samping ini. Seperti pada siklus Otto, pada siklus diesel, efisiensi meningkat dengan bertambahnya rasio kompresi R. Namun harga R, seperti juga pada siklus Otto, ada batasnya. Biasanya mesin diesel memiliki harga kompresi rasio R di antara 12 sampai 23. Berbeda dengan siklus Otto, pada siklus diesel, efisiensi menurun dengan bertambahnya RC. Untuk RC sama dengan 1, siklus diesel sama dengan siklus Otto. Siklus daya uap. Siklus daya uap adalah siklus pada mesin kalor yang menggunakan fluida kerja yang berupa fasa uap selama menjalani siklus. Contoh yang baik dalam bidang ini adalah siklus daya uap air, di mana air atau steam bekerja sebagai fluida kerja yang berubah fasa dari keadaan cair air ke keadaan uap dan sebaliknya. Siklus uap Carnot dan diagram siklus daya uap mesin kalor yang menggunakan prinsip siklus uap Carnot diperlihatkan pada gambar di slide ini.
Gambar di sebelah kiri memperlihatkan skema aliran energi antara lingkungan dan sistem. Sedangkan pada gambar di sebelah kanan diperlihatkan komponen-komponen penyusun siklus daya uap. Seperti diperlihatkan pada gambar tersebut, mesin kalor siklus daya uap dapat disusun dari komponen-komponen pompa, boiler, turbin, dan kondensor. Pada skema terlihat air pada fase cair dipompakan oleh pompa ke dalam boiler. Kemudian air yang dalam fase cair menerima kalor pada boiler sehingga berubah menjadi uap. Air dalam bentuk uap kemudian mengalir masuk ke turbin. Di dalam turbin, energi pada uap diekstrak oleh turbin sehingga dihasilkan kerja pada turbin, dan uap berubah menjadi campuran uap dan cairan. Campuran uap tersebut masuk kondensor dan melepaskan kalor di kondensor sehingga air semuanya menjadi cair agar bisa dipompakan kembali ke boiler. Siklus uap Carnot memiliki diagram TS seperti yang diperlihatkan pada gambar di sebelah ini. Pada siklus uap Carnot, sebagai pelida kerja dapat menggunakan air atau steam. Pelida kerja menjalani siklus termodinamika dari keadaan satu di mana air dalam keadaan campuran masuk ke dalam pompa. Kemudian air dipompakan sehingga keluar pompa pada titik 2. Pada titik ini, air masuk boiler dan menerima kalor dari luar sehingga keluar boiler air dalam keadaan fase uap di titik 3. Air kemudian masuk turbin, dan energi uap dari air ini diekstrak menjadi kerja pada turbin sehingga uap air berubah menjadi fase campuran ketika keluar turbin di titik 4. Air kemudian masuk ke kondensor dan membuang kalor ke lingkungan sehingga air kembali ke titik 1. Efisiensi termal untuk siklus daya uap dinyatakan sebagai kerja yang diinginkan, yaitu W net, dibagi dengan kalor yang diperlukan untuk menghasilkan kerja tersebut. Karena siklus ini siklus Carnot, maka Q out per Q in sama dengan TL per TH. Maka efisiensi termal untuk siklus uap Carnot diperlihatkan pada persamaan 28 berikut ini. Dari persamaan di atas terlihat bahwa kenaikan TH akan menaikkan efisiensi. Penurunan TL juga akan menaikkan efisiensi. Untuk meningkatkan efisiensi termal pada siklus daya, biasanya dilakukan dengan cara menaikkan temperatur pada penambahan kalor atau pada temperatur boiler. Namun pada siklus uap Carnot di atas, biasanya akan menemui beberapa kesulitan, yaitu pada proses pemompaan 1-2 diperlukan kondisi air untuk pemompaan pada keadaan cair jenuh atau cairan tertekan. Jika dalam keadaan fase campuran uap, maka akan sulit untuk dilakukan pemompaan. Untuk membuat uap superheated, diperlukan kontrol yang ketat untuk menjaga TH tetap ketika uap diekspansi dan melakukan kerja pada turbin. Kesulitan tersebut akan dapat diatasi dengan menggunakan siklus Rankine. Siklus Rankine yang sederhana memiliki layout yang sama dengan siklus Carnot, namun diagram prosesnya berbeda seperti yang diperlihatkan pada diagram TS di sebelah kiri ini. Siklus Rankine ideal memiliki tahapan proses sebagai berikut. Proses 1-2 merupakan proses kompresi isentropik di dalam pompa, dimulai pada titik 1 di mana air berada dalam keadaan cair jenuh dan keluar dari pompa pada keadaan cairan tertekan di titik 2. Di titik 2, cairan tertekan kemudian masuk ke dalam boiler dan mengalami proses penambahan kalor pada tekanan konstan di dalam boiler sampai dicapai keadaan uap yang superheated di titik 3. Di titik 3, uap superheated kemudian masuk ke dalam turbin dan mengalami proses ekspansi isentropik di dalam turbin. Energi pada uap diekstrak oleh turbin untuk menghasilkan kerja.
Uap keluar turbin pada titik 4 dalam keadaan uap yang bercampur dengan sedikit fasa cair. Dari titik 4, uap campuran tersebut kemudian masuk kondensor dan mengalami proses pelepasan kalor pada keadaan tekanan konstan di dalam kondensor, sehingga uap keluar kondensor pada titik 1 dalam keadaan cair jenuh. Pada slide ini diperlihatkan kurva TS untuk siklus Rankine ideal dan siklus Rankine aktual. Siklus Rankine ideal diberi warna merah, sedangkan siklus Rankine aktual berwarna hijau. Sumber ketidakidealan berasal dari proses irreversibilitas yang dapat berupa gesekan yang dapat menimbulkan penurunan tekanan, serta kehilangan kalor pada pipa penghubung di antara komponen siklus. Ketidakidealan ini telah menyebabkan penurunan tekanan pada boiler dan kompresor, serta proses irreversibilitas pada turbin dan pompa yang menurunkan performansinya. Efisiensi siklus Rankine dapat dinaikkan dengan berbagai cara, di antaranya adalah dengan jalan menggunakan uap superheated, menaikkan tekanan boiler pada temperatur maksimum yang tetap, serta menurunkan tekanan kondensor. Ketiga upaya tersebut dimaksudkan untuk memperbesar kerja yang dihasilkan sehingga dapat meningkatkan efisiensi termal dari siklus Rankine. Siklus refrigerasi. Ilustrasi siklus refrigerasi pada refrigerator dan pompa kalor diperlihatkan pada gambar di slide ini. Gambar sebelah kiri mengilustrasikan siklus refrigerator, sedangkan gambar sebelah kanan mengilustrasikan siklus pompa kalor. Berbeda dengan siklus daya uap dan daya gas, pada siklus refrigerasi, unjuk kerja siklus dinyatakan dengan COP, Coefficient of Performance. Definisi COP sama dengan efisiensi termal, yaitu hasil yang diinginkan dibagi dengan energi yang diperlukan. Berdasarkan hasil yang diinginkan, siklus refrigerasi dibagi menjadi dua, yaitu refrigerator dan pompa kalor. Pada refrigerator, hasil yang diinginkan adalah jumlah kalor yang diserap dari reservoir temperatur rendah, sedangkan pada pompa kalor, hasil yang diinginkan adalah jumlah kalor yang dilepas ke reservoir temperatur tinggi. Untuk refrigerator, karena hasil yang diinginkan adalah QL yang sebesar-besarnya, maka COP dinyatakan dengan persamaan 30. Sedangkan pada pompa kalor, karena hasil yang diinginkan adalah QH yang sebesar-besarnya, maka COP dinyatakan dengan persamaan 31. Hubungan antara COP refrigerator dengan COP pompa kalor adalah COP pompa kalor sama dengan COP refrigerator ditambah 1, seperti yang diperlihatkan pada persamaan 29 berikut ini. Siklus refrigerasi kompresi uap. Salah satu siklus refrigerasi yang banyak kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah siklus refrigerasi kompresi uap. Gambar pada slide ini memperlihatkan diagram dari siklus refrigerasi kompresi uap yang biasa ditemui pada lemari es, AC, dan sebagainya. Gambar sebelah kiri memperlihatkan ilustrasi siklus beserta komponen-komponennya yang ada di dalamnya. Sedangkan gambar di sebelah kanan menampilkan diagram TS. Siklus kompresi uap terdiri dari komponen kompresor untuk menekan fluida kerja, kondensor untuk melepaskan kalor ke lingkungan, katup ekspansi atau throttler yang dipakai untuk mengekspansi refrigeran, dan terakhir evaporator yang digunakan untuk menyerap kalor dari lingkungan. Siklus refrigerasi kompresi uap ideal memiliki urutan proses sebagai berikut. Uap refrigeran dalam keadaan jenuh masuk kompresor di titik 1 dan mengalami proses kompresi isentropik di dalam kompresor serta keluar kompresor pada titik 2 sebagai uap superheated agar uap itu nanti dapat membuang kalor sebanyak-banyaknya di kondensor. Untuk mengkompres uap tersebut diperlukan kerja pada kompresor.
Kemudian, uap superheated masuk kondensor dan mengalami proses pelepasan kalor pada tekanan konstan di kondensor sehingga energi yang ada pada uap refrigeran turun dan uap keluar dari kondensor pada titik 3 dalam keadaan cair jenuh setelah melepaskan sejumlah kalor ke lingkungan. Refrigeran pada keadaan cair jenuh kemudian masuk throttler atau katup ekspansi dan mengalami proses throttling di katup ekspansi sehingga mengalami penurunan tekanan pada entalpi konstan dan keluar pada titik 4 sebagai campuran uap. Penurunan ini diperlukan agar nanti refrigeran mampu menarik kalor sebanyak-banyaknya di evaporator. Refrigeran dalam kondisi uap campuran kemudian masuk evaporator dan mengalami proses penambahan kalor pada tekanan konstan di evaporator dengan cara menyerap kalor sebanyak-banyaknya dari lingkungan, dan refrigeran keluar evaporator sebagai uap jenuh pada titik 1. Analisa siklus kompresi uap ideal dilakukan dengan menggunakan hukum termodinamika ke-1 dan ke-2 untuk aliran tunak. Pada siklus refrigerasi, kurva siklus banyak digambarkan dalam diagram pH di samping diagram TS dan PV. Hal ini untuk memudahkan melakukan perhitungan energi dengan cara menghitung delta H-nya. Pada semua komponen siklus refrigerasi, EK dan EP dapat diabaikan dan proses berlangsung sebagai aliran tunak sehingga analisa hukum pertama untuk semua komponen siklus dapat ditabelkan pada tabel di samping kanan ini. Pada kompresor, di mana ada kerja untuk mengkompres refrigeran secara isentropik, dan pada kompresor Q sama dengan 0, maka hukum pertama termodinamika menghasilkan persamaan W in sama dengan M kali H2-H1. Pada kondensor, di mana kalor dilepaskan pada tekanan konstan dan W sama dengan 0, maka hukum ke-1 akan menghasilkan persamaan QH sama dengan M kali H2-H3. Pada kasup ekstansi, prosesnya adalah isoentalpi dengan kondisi ideal Q sama dengan 0 dan W sama dengan 0, sehingga diperoleh hubungan H4 sama dengan H3. Sedangkan pada evaporator, di mana ada kalor yang diserap pada tekanan konstan dan W sama dengan 0, sehingga hukum ke-1 akan menghasilkan persamaan QL sama dengan M kali H1-H4. Dengan menggunakan diagram pH, hasil hukum ke-1 dapat dengan mudah dilihat dari kurva siklus tersebut. Sehingga dengan menggunakan tabel atau kurva pH di atas, kita peroleh COP untuk heat pump yang dinyatakan oleh persamaan 32 berikut ini. Sedangkan COP refrigerator dinyatakan oleh persamaan 33 berikut ini. Siklus refrigerasi kompresi uap aktual. Siklus refrigerasi kompresi uap yang aktual lebih kompleks dari siklus refrigerasi kompresi uap ideal yang telah kita bahas. Diagram TS untuk siklus refrigerasi uap aktual seperti yang ditampilkan pada gambar di slide ini. Ketidakidealan siklus tersebut pada umumnya disebabkan oleh irreversibilitas, seperti friksi fluida kerja dengan pipa yang menyebabkan terjadinya pressure drop. Hilangnya kalor pada pipa yang menghubungkan antar komponen siklus sehingga ada energi yang hilang pada pipa tersebut. Ketidakidealan ini menyebabkan diagram TS refrigerasi kompresi uap aktual menjadi rumit dan sulit untuk dianalisa seperti yang ditampilkan pada gambar ini.